Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haris di Bootcamp Penyutradaraan. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-8 tentang tantangan dan peluang dalam industri penyutradaraan video ataupun film. Di sini ada dua contoh film yang belakangan ini sedang ramai. Kalau untuk KKN Desa Penari, ini yang di sebelah kiri itu mungkin viralnya 2 tahun yang lalu. Dan di sebelah kanan ini ada film, lebih tepatnya drama Korea, Queen of Tears. Nah, kenapa dua film ini bisa viral? Kalau untuk KKN Desa Penari, ini diangkat dari suatu thread di salah satu sosial media. Jadi ada yang membuat cerita tentang saat dia KKN dan dia menemukan kejadian-kejadian mistis, akhirnya dia-upload ke salah satu sosial media dan ada yang mengadaptasinya menjadi sebuah film. Nah, film ini sebenarnya harusnya tayang di 2019, tapi karena, mohon maaf, di 2020 kalau tidak salah, tapi karena COVID jadi diundur ke 2022. Nah, mungkin itulah yang bikin orang jadi penasaran karena yang pertama threadnya udah terkenal, yang kedua karena diundur-undur terus, jadi mungkin itu bikin orang penasaran, ini kenapa sih filmnya diundur-undur terus, apakah sebagus itu? Nah, ketika ditonton, ya secara kualitas film memang dibilang film yang terbaik juga tidak. Secara teknis itu memang tidak wah banget, tapi ceritanya itu bisa menarik perhatian banyak orang. Jadi penonton itu tertarik sama ceritanya nih, bukan dari teknisnya aja, tapi dari ceritanya, karena memang ceritanya itu diangkat dari thread, dan juga orang-orang yang sudah baca thread itu kan penasaran sama filmnya seperti apa. Nah, akhirnya orang-orang pada nonton, tembuslah film ini jadi 10 juta penonton. Selanjutnya Queen of Tears, ini film Korea yang lebih tepatnya drama Korea series, yang mana sepertinya memang aktor-aktornya dan aktrisnya ini adalah aktor dan aktris papan atas, sehingga sekarang itu kalau udah berbau Korea itu cukup rame. Jadi film Queen of Tears itu juga lagi viral belakangan ini. Nah, kedua film ini memiliki penonton yang terbilang banyak, karena memang film-film ini walaupun dari segi teknis dia bukan yang paling wah, tapi pintar memanfaatkan situasi. Jadi kalau untuk yang Korea, dia pintar banget nih. Korea lagi panas-panasnya, dia bikin drama terus dengan aktor dan aktris papan atas, jadi penontonnya viral. Begitu juga dengan yang KKN Desa Penari ini, dia mengambil thread dari salah satu sosial media, diadaptasi karena tahu ya orang Indonesia itu suka dengan cerita-cerita horor. Setelah dibuat film, orang pada penasaran dan akhirnya ditonton filmnya. Inilah yang bikin film tersebut menjadi laku keras di pasaran. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ini adalah strategi untuk membangun karir sebagai penyutradaraan video profesional, navigasi industri penyutradaraan video, dan juga tren serta perkembangan terbaru dalam produksi video. Nah, kita bahas dari navigasi industri penyutradaraan video atau penyutradaraan film. Yang pertama, teknologi penyutradaraan video. Nah, untuk teknologinya sendiri, terutama di sekarang-sekarang ini ya, sudah sangat mudah kita untuk membuat suatu video. Kita pakai modal HP aja itu sebenarnya kita udah bisa bikin film bahkan, karena memang handphone sekarang itu kameranya sudah memiliki teknologi yang bagus. Jadi ketika kita membuat film atau kita membuat video itu cukup pakai HP aja. Kalau misalkan kita memang ingin yang simple gitu dan juga yang low cost, kita tinggal modal HP paling sama lighting pun juga bisa natural light. Kita sudah bisa menggunakan handphone untuk membuat hal tersebut. Yang kedua itu adalah video online dan streaming. Jadi di dalam dunia video atau film kita bisa melakukan streaming namanya, atau kita bisa membuat suatu video, membuat suatu film lalu diberikan ke tempat streaming. Jadi kan kita sekarang tahu ya ada YouTube, pastinya ada TikTok dan lain-lain. Itu kita bisa tuh mendapatkan uang juga dari situ. Jadi untuk pembuatan video maupun film itu bisa langsung dipasarkan di beberapa tempat streaming atau platform tertentu. Yang ketiga, peralihan ke produksi digital.
Jadi ini kita membuat suatu film atau suatu video itu kan adalah produk digital ya. Jadi kita bisa memasarkan sesuatu melalui video tersebut, atau kita menyelipkan produk-produk ke film kita atau ke video kita itu untuk dipasarkan. Yang keempat, kita bisa membuat konten interaktif dan VR atau virtual reality. Kalau untuk konten interaktif itu tergantung interaktifnya seperti apa. Kalau misalkan interaktif menggunakan program, mungkin kita bisa menggunakan articulate storyline. Tapi karena kita belajar tentang penyutradaraan, kita bisa bikin konten yang seperti bisa dua arah gitu. Jadi ketika membuat video, kita bisa memberikan pertanyaan ke penonton, kita bisa melemparkan pendapat, kita bisa bertanya melalui video atau streaming, itu bisa banget. Dan juga untuk VR, virtual reality, mungkin pembuatannya cukup berat, tapi kita juga bisa membuat virtual reality menggunakan beberapa software tambahan, misalnya Unreal Engine 5, itu sangat bisa. Tapi kalau ingin yang lebih simpelnya, kita bikin konten interaktif seperti biasa dulu aja. Jadi kita saling tanya jawab tapi melalui video. Yang kelima, gaya visual yang beragam. Jadi kita membutuhkan banyak kreativitas, terutama dalam pembuatan video maupun film. Karena ketika konten kita memiliki kreativitas yang tinggi, maka nilainya juga akan bagus dan kita bisa mendapatkan banyak job. Jadi kalau misalkan video kita bagus, biasanya akan ada tuh brand-brand yang masuk yang akan kita buatkan videonya. Yang keenam, kolaborasi dengan influencer dan kreatif digital. Inilah yang banyak terjadi sekarang ya. Jadi seorang sutradara atau filmmaker atau videomaker itu sekarang udah pada collab gitu. Saling collab antar filmmaker, antar videomaker dengan para influencer. Nah, itu tujuannya untuk dapat engagement dan juga itu biar jobnya itu banyak yang masuk. Yang 7, pentingnya narasi. Di sini kita sebelum membuat video kan pastinya ada pre-production. Nah, itulah narasi-narasi itu yang diperlukan. Nah, untuk penulisan yang seperti apa? Sebenarnya simpel aja. Jadi kita cukup menuliskan aja kira-kira di video tersebut isinya apa. Atau kalau bagi teman-teman yang agak sulit gitu ya ngomong di depan kamera, itu bisa pakai bantuan teleprompter atau bahkan taruh HP-nya di atas kamera dan diketik aja apa yang akan disampaikan. Karena memang narasi ini cukup penting agar video kita itu tahu arahnya mau kemana. Yang kedelapan, peningkatan pemasaran video. Yang ke-9, fleksibilitas dan mobilitas. Yang ke-9, fleksibilitas dan mobilitas. Jadi peningkatan pemasaran video itu maksudnya adalah kita seorang sutradara harus bisa meningkatkan kualitas video kita agar laku di pasaran. Tujuannya itu adalah caranya itu dengan terus melihat perilaku konsumen itu seperti apa yang disukai oleh konsumen, itulah yang harus kita ikuti. Yang ke-9, fleksibilitas dan mobilitas. Jadi kalau kita pembuat video gitu ya, atau filmmaker atau videomaker yang sendirian, itu hal yang harus kita jaga atau yang harus kita miliki itu adalah fleksibilitas dan mobilitas. Jadi kita harus bisa berpindah-pindah tempat untuk membuat suatu video yang bagus. Misalnya kita ingin membuat suatu vlog, itu kan otomatis kita harus memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang bagus serta kreativitas yang bagus agar hasilnya itu bisa dinikmati oleh para penonton.